Banyak orang tahu Amerika kalah perang di Vietnam, tapi yang tidak banyak diketahui orang bahwa salah satu penyebab Amerika kalah di Vietnam adalah karena Indonesia. Bagaimana bisa? Mari kita simak latar belakangnya. Sejak kemenangan sekutu pada Perang Dunia II, Amerika menjadi salah satu negara terkuat militernya di dunia. Sekedar untuk menggambarkan kekuatan militernya, kita bisa melihat dua fakta. Pertama, penerimaan devisa nomor satu di Amerika adalah dari ekspor senjata, baru kemudian dari ekspor film. Ini menunjukkan bahwa industri senjata Amerika sangat unggul, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat adalah institusi pemegang hak cipta terbanyak di dunia. Kebanyakan penemuannya adalah di bidang persenjataan. Artinya persenjataan Amerika sudah terbukti paling berkembang di dunia. Bahkan internet yang kita gunakan saat ini pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer Amerika. Dua fakta ini menunjukkan betapa kuatnya Amerika secara militer. Akan tetapi dengan segala kekuatan ini Amerika ternyata kalah perang di Vietnam. Setidaknya dari 2,7 juta orang Amerika yang bertugas di Vietnam, tercatat 159 orang tewas, 1.719 hilang, dan 335 orang luka-luka. Memang jumlah ini lebih sedikit dari jumlah orang Vietnam yang tewas, tapi hengkangnya Amerika dari wilayah Indochina tersebut jelas-jelas merupakan fakta sejarah bahwa Amerika kalah dalam perang Vietnam. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Tentara Amerika kalah dalam perang Vietnam karena tidak mampu menghadapi serangan gerilyawan Vietcong. Tentara gerilyawan sangat menguasai metode pertempuran di hutan-hutan dan sangat menguasai teknik perang gerilya. Lalu dari mana gerilyawan Vietcong belajar perang gerilya yang hasilnya menang melawan Amerika? Disinilah sebabnya kenapa ada hubungannya dengan perang di Indonesia. Beberapa pemimpin gerilyawan Vietcong mengatakan bahwa mereka membaca buku pokok-pokok perang gerilya karya Jenderal Ahmad Haris Nasution dan menjadikannya pedoman mereka dalam menetapkan strategi perang. Nasution merupakan salah satu dari 3 jenderal besar bintang 5 di Indonesia. Vietcong tidak berpatokan pada Mao Zedong yang juga ahli perang gerilya karena kondisi alam dan masyarakatnya berbeda. Kondisi alam dan masyarakat yang paling mirip dengan Vietnam adalah Indonesia. Karena itu, apa yang tercantum dalam buku Jenderal Ahmad Haris Nasution bisa diterapkan dalam perang di Vietnam. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Amerika kalah perang, salah satunya karena Indonesia. Apa hikmahnya? Tentu saja hal ini bukan untuk membangga-banggakan sebuah perang dengan jutaan korban. Tetap saja perang adalah bencana dan kita berdoa agar tidak terjadi lagi. Akan tetapi fakta tersebut menunjukkan bahwa pemikiran seorang anak bangsa Indonesia bisa mempengaruhi peta dunia. Karena itu jangan ragu untuk berkarya dan menuangkan pikiran kita karena pemikiran tidak mengenal batas waktu dan tempat. Fakta sejarah ini juga menunjukkan kekuatan sebuah tulisan atau sebuah buku. Jutaan orang mungkin punya pengalaman perang gerilya, tapi akhirnya yang bisa menjadi referensi adalah yang menulis. Setelah kekalahannya di Vietnam, Amerika pun belajar. Amerika kini menghindari perang langsung, kecuali didahului serangan udara bertubi-tubi. Buku Pokok-pokok Perang Gerilya karya Jenderal Ahmad Haris Nasution kini juga jadi bacaan referensi militer Amerika untuk menghadapi perang gerilya. Dari sejarah kita belajar untuk memilih tindakan yang tepat di masa depan.